Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari Senin hingga hari Jumat. Kita masih mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama. Kita telah sampai dalam kitab Yehezkiel pasal 16. Dalam pasal besar ini, kita akan menemukan keadaan bangsa ini ketika ia diusir dari kesepian dan Tuhan menjumpainya dan berurusan dengannya dengan kasih karunia sampai menjadi kerajaan besar, tapi dia tidak tahu berterima kasih dan meninggalkan Tuhan. Kemudian kita akan melihat penghakiman Tuhan atas bangsa ini, kemudian mereka akan kembali lagi. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Saudara Yosef, setelah dia berbicara di pasal 15 tentang Yerusalem sebagai pohon anggur yang cacat, dan karena dia tidak menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan dan manusia, dia dihukum dengan cara dibakar dengan api. Apa topik dari pasal 16? Merujuk ke pasal 15, saya akan mengatakan bahwa itu berbicara tentang apa yang Israel gagal lakukan. Dia tidak mendatangkan Ini adalah dosa sukacita. pasif, seperti yang Anda katakan. Itulah dosa pasifnya. Pasal ini, pasal yang ke-16, berbicara tentang dosa aktif kota Yerusalem. Saya bisa mengatakan tentang pasal ini kisah sedih Yerusalem dan akhir bahagianya oleh kasih karunia. Ceritanya sendiri penuh dengan kesedihan dan duka. Tetapi ketika kita melanjutkan sampai kita mencapai akhir pasal, kita akan melihat akhir yang mulia. Dan akhir yang mulia ini hanyalah oleh kasih karunia. Oke, terima kasih. Jadi pasal 16 berbicara tentang dosa-dosa yang telah Yerusalem lakukan. Ya. Sementara pasal 15 berbicara tentang apa yang tidak dilakukan Yerusalem, yaitu bahwa dia tidak berbuah. Benar. Mohon beritahu kami pembagian pasal 16 sehingga akan membantu kami untuk mempelajarinya. Pasal ini dibagi menjadi 4 butir. Dan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14, Tuhan berbelas kasih pada Yerusalem. Iya. Dari ayat 15 sampai 34, Yerusalem menolak Tuhan. Dari ayat 35 sampai ayatnya yang ke-58, hukuman Tuhan bagi Yerusalem. Lalu dari ayat 59 sampai akhir pasal ini, berkat-berkat Tuhan baginya berdasarkan perjanjian baru. Jadi ada 4 butir yang berkaitan satu sama lain. Tuhan berbelas kasihan dan Yerusalem menolak. Tuhan menghukum dan kemudian memberkati pada akhirnya. Oke, terima kasih. Saya akan membaca beberapa ayat dan kemudian kembali untuk bertanya kepada Anda. Sekali lagi datang firman Tuhan kepadaku, katanya, "Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu adalah orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok, atau dibedungi dengan lampin.
Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malah engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air. Ya, untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak, aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba. Dan tutup kepalamu dari lenan halus dan selendang dari sutera. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Bagaimana Yerusalem dan apa yang telah Tuhan lakukan? Saya butuh komentar tentang hari kelahirannya. Ia berkata ayahmu ialah orang Amori dan ibumu ialah orang Heti. Apa arti kata-kata ini? Di sini dia tidak berbicara tentang Israel sebagai sebuah bangsa. Karena kita tahu bahwa Israel dilahirkan dari Abraham orang Semit. Dari keturunan Sem dan bukan dari Kanaan. Di sini dia berbicara tentang kota Yerusalem. Kota itu sendiri. Kota itu sendiri. Yang berada di tanah Kanaan yang pada waktu itu didiami oleh orang Amori. Kita dapat memahami ini dari Kejadian pasal 15 ketika Tuhan berkata kepada Abraham kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ya, Kita dapat memahaminya juga dari Kejadian pasal 23 dan 27 ketika Abraham buku kepada anak-anak Het dan meminta dari mereka sebuah tanah kubur agar dapat Sarah. menguburkan jasad Sarah. Juga ketika Esau menikahi salah seorang wanita di negeri itu, Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu." iya, Jadi orang Amori dan orang Het adalah pemilik negeri itu. iya. Dalam pengertian ini, ayah Yerusalem adalah orang Amori dan ibunya adalah orang Het. Asal-usul dan akar penyembahan berhalanya, sayangnya meskipun Tuhan menyatakan dirinya kepadanya dan dia membangun bait suci di dalamnya dan beri mereka hukum Taurat dan para nabi, tetapi setelah sekian lama mereka merindukan asal-usul mereka sebagai penyembah berhala. Oke, jadi kembali kepada berhala-berhala lagi. Jadi ia berbicara asal-usul Yerusalem sebagai kota dan bukan asal-usul bangsa sebagai Ya. sebuah bangsa. Yerusalem berada di tanah Kanaan dan orang Amori dan orang Het adalah pemilik tanah ini. Benar. Ia berkata waktu engkau lahir pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Mewakili apakah pemotongan ini? Faktanya bagian yang baru saja Anda baca memberi kita sebuah gambar Injil yang luar biasa mengenai Injil kasih karunia Allah. Saya akan menyebutkan 5 butir tentang keindahan gambar ini. Lalu saya akan menjawab pertanyaan bagus Anda. Butir pertama adalah kelahiran. Waktu engkau dilahirkan, ini mengingatkan kita tentang Mazmur pasal 51, di mana salah satu orang yang saleh yaitu Daud, berkata sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita semua dilahirkan dalam kesalahan dan dalam dosa. Oke, Namun ada sesuatu yang lain yang sangat tersembunyi ketika ia berkata bahwa ia dilemparkan ke dalam ladang terbuka. Tidak seorang pun merasa sayang kepadanya dan ini mengingatkan kita pada Lukas pasal yang ke-10. Perempuan orang Samaria yang baik hati. Tentang orang yang dilemparkan ke jalan karena pencuri yang menanggalkan pakaiannya, melukainya dan meninggalkannya. Ini adalah situasi kita, situasi tanpa harapan. benar. Maksud saya ketika Tuhan kita mengasihi saya, bagaimana saya? Faktanya saya adalah kasus yang tidak ada harapan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Setelah itu kita melihat berkat kebangkitan kembali. Aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Meskipun Anda berada dalam situasi buruk sehingga Anda seharusnya mati. Tetapi walau kamu berlumuran darah, kamu hidup. Ini adalah berkat Tuhan dari kebangkitan kembali. Bukan hanya berkat untuk hidup kembali. Tapi juga keindahan kasih karunia. Tuhan telah melakukan bagi kita banyak hal indah seperti yang telah kita baca di sini. Tuhan telah mempercantik hidung, telinga, dan lehernya. Itulah keindahan dari
kasih karunia. Tuhan telah melakukan banyak hal bagi kita untuk mempersati kita Benar. dengan kasih karunia. Pada akhirnya dia berhasil menjadi bangsawan dan ini mengingat kita pada kemuliaan kekal yang akan kita capai dengan mengorbankan Tuhan Yesus Kristus. Seperti telah saya katakan, itu adalah gambaran Injil, gambar kasih karunia yang menakjubkan. Ini adalah pelajaran moral yang kita pelajari tentang Tuhan yang berurusan Ya benar, dengan jiwa manusia agar dia dapat membawanya ke tahap kesempurnaan dalam Kristus. benar. Namun secara historis, apa yang terjadi dengan Yerusalem yang lahir di tanah orang Amori dan orang Het dan tali pusarnya masih melekat pada tanah ini? Faktanya dimulai dari ayat yang keempat yang ada kaitan dengan pertanyaan ini. Kita menemukan berbagai ajaran dan pelajaran yang sangat indah. Pusatmu tidak dipotong, artinya bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari asal muasalnya. Diketahui bahwa janin terlahir dengan masih terhubung dengan ibunya. Tentang tali pusar dipotong segera setelah kelahiran untuk memisahkannya dari asal dari mana ia dilahirkan. Namun di sini malangnya, pusatmu tidak dipotong, yang berarti Anda tetap terhubung dengan berhala asal mula Anda. Tidak hanya itu, tapi setelah tali pusar dipotong, dia harus dicuci dengan air untuk dibersihkan dari asal-usul yang rusak dari mana dia dilahirkan. Lalu digosok dengan garam untuk dilindungi dari kenajisan Kerusakan. dan juga kerusakan yang mungkin dia hadapi, lalu dibedungi agar dapat bertumbuh cukup cepat untuk tidak tunduk kepada berhala-berhala. Karena sayangnya manusia mudah terpapar dan condong kepada berhala-berhala. Sayangnya semua ini tidak terjadi kepada bangsa atau umat ini. Kita membaca dalam kitab Amos yang kemudian dikutip dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Apakah kamu persembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian? Selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel, namun sayangnya selama 40 tahun kamu akan mengangkat Sakut rajamu. Dan kewat dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat. Bagimu itu, melalui seluruh perjalanan di padang gurun, bangsa itu tidak terpisah dari hal-hal yang Allah benci di Mesir. Di sini dia berkata, tidak dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai sebuah kota itu tidak dibedakan oleh apapun yang menarik perhatian. Namun, Mazmur 87 berkata, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Jadi itu hanya karena kasih karunia yang membuat Tuhan menghargai kota ini, khususnya pada zaman Daud karena ia berkata, jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Pada zaman Daud, kota Yerusalem telah menjadi terkenal di antara kota-kota di dunia. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab. Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup." Ketika Tuhan datang dari surga ke dunia untuk mencari kita, Dia menemukan kita dalam keadaan najis, cacat, dan mati. Jadi, Dia menerima untuk mati dan memberikan hidupnya demi kita, sehingga Dia dapat memberikan kita hidup kekal, sehingga kita dapat hidup melalui Dia. Kami telanjang dan malu, tetapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya menutupi kami dengan pakaian-pakaian kebenaran dan melebarkan sayap-Nya ke atas kami dan menutup kami. Dia telah mengenakan pakaian keselamatan kepada kita dan menutupi kita dengan jubah kebenaran. Bahkan kita telah mengenakan Kristus sendiri yang merupakan jubah dan pakaian pengantin terbaik. Pemirsa terkasih, sudahkah Anda diselimuti oleh Kristus dan perdamaiannya di atas kayu salib? Saya harap begitu. Ayat 8 berkata, "Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi." Apa waktu cinta birahi? Apa definisi dari waktu cinta birahi, Saudara Yosef? Ini berarti waktu ketika seorang gadis cocok untuk seseorang bisa mencintainya dan ini tidak bisa terjadi ketika dia masih kecil. Tapi pada suatu waktu dia menjadi memenuhi syarat untuk dicintai. Tapi apa yang sangat menarik perhatian saya adalah apakah Allah mengasihi? Hal ini tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Dapat dimengerti bahwa Tuhan berbelas kasihan dan Dia menghakimi, tetapi apa yang tidak dapat dipahami adalah bahwa Allah mengasihi. Tetapi wahyu yang luar biasa dalam kekristenan adalah bahwa Allah adalah kasih. Tapi saya akan mengatakan pemberitahuan penting bahwa pembicaraan di sini adalah tentang Yerusalem, atau dalam arti mutlaknya ini tentang umat Allah di bumi. Tentang siapa yang bisa kita katakan bahwa dia punya waktu yang disebut waktu cinta. Umat Allah zaman dulu kala. Umat Allah pada zaman dahulu kala, namun untuk jemaat tidak ada waktu yang disebut waktu cinta.
Karena ketika Kristus mengasihi jemaat, ia mengasihinya sejak kekal. Benar. Dan akan terus mengasihi selama-lamanya. Kita adalah subjek kasih dan ini adalah sebuah rahasia yang Ini besar. sebuah pilihan kekal. Sebuah pilihan kekal. Sebuah Sebuah kasih. rahasia besar disebut dalam Efesus pasal 5. Rahasia ini besar. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi untuk gereja tidak ada waktu yang disebut waktu cinta. Kristus telah mengasihi kita sebelum dasar dunia dibentuk. Allah memilih kita di dalam Kristus. Sebelum dunia dijadikan dan dia membuat kita diterima dalam yang terkasih oleh kasih karunia sebelum dasar dunia terbentuk. Anda sering menegaskan bahwa tidak seluruh Alkitab adalah tentang kita, tapi seluruh Alkitab adalah untuk kita. Ketika Benar. membaca Alkitab, kita harus membedakan apa yang menyangkut orang-orang pada zaman dahulu dan tentang gereja, dan tidak selalu apa yang berlaku untuk orang-orang pada zaman dahulu berlaku untuk gereja. Kita harus punya interpretasi yang benar tentang zaman-zaman. Benar, Oke. tetapi kita harus memahami sesuatu. Apakah hak-hak istimewa gereja kurang atau lebih dari hak istimewa umat Mereka jauh itu? lebih mulia, Jauh karena lebih mereka mulia. terkait dengan pilihan abadi dan Ya. kasih kekal. Benar. Selanjutnya Saudara Yosef, setelah itu dia memberi kepadanya kebaikan-kebaikan yang sangat besar, dia memandikannya dan meninggikannya sampai dia berhasil menjadi bangsawan. Seperti apa reaksi dari Yerusalem kepada Tuhan yang telah memberinya perkenanan ini? Sayangnya, dia menggunakan hak istimewa yang adalah cara-cara Tuhan membedakannya untuk menjauh dari Tuhan dan melakukan perbuatan amoral terhadapnya. Tuhan telah membedakan dan bercantiknya misalnya dengan bait suci. Iya, Sayangnya, seperti yang telah kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, mereka menetapkan citra yang kecemburuan membangkitkan kecemburuan. di bait suci. Manasye, raja jahat, adalah orang yang telah membawa patung itu dan meletakkan di dalam rumah Tuhan. Jadi seperti yang ia katakan, tapi engkau mengadakan kecantikanmu dan kau seumpama bersundal. Dia membedung mereka dengan hukum, tetapi mereka melanggarnya. Mereka, sebanyak dia berbuat baik pada mereka balas kebaikan dengan kejahatan. Namun, inilah realita manusia. Benar. Kita harus tahu bahwa ini bukan hanya tentang Yerusalem atau Israel. Ini tentang manusia. Secara umum. Benar. Setelah Tuhan menemukannya dan memilihnya dan memberinya semua kebaikan ini, dia tidak berterima kasih pada Tuhan dan berzina terhadapnya, jadi harus ada hukuman. Apa Benar. hukumannya, Saudara Yosef? Kita akan melihat hukumannya dalam ayat yang ke-35 dan itu adalah hal yang mengerikan. Dan saya ingin menarik perhatian Anda pada ayat yang ke-49 karena itu mencakup sebuah butir penting. Ia berkata dalam ayat 48, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya Sodom kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti yang kau lakukan beserta anak-anakmu perempuan." Iya, Lalu ia menjelaskan dosa Sodom. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kita akan menduga bahwa ketika sampai pada kejahatan Sodom, maka dia akan menyebutkan homoseksualitas. Ini sudah Ya. terkenal bahwa bahkan dosa ini disebut sodomi. benar. Tetapi dia tidak berkata itu. Lalu apa yang dia katakan? Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup. Dan karena ada kepenuhan dan kelimpahan, sayangnya hasilnya adalah sodomi dan kenajisan. Sekarang Anda telah merujuk pada penghakiman atas Yerusalem dan dosa-dosa dari kakaknya Samaria dan adik perempuannya Sodom. Sodom. Anda telah mengatakan bahwa dosa-dosa Sodom adalah dosa moral, kenajisan. Kenajisan moral. Apa Ya. dosa-dosa Samaria? Mengenai dosa-dosa Samaria, Samaria adalah yang pertama memperkenalkan penyembahan berhala atau paganisme. Kita tahu bahwa pada zaman Harun mereka membuat sebuah anak lembu. Namun Yerobeam bin Nebat membuat 2 anak lembu, satu di ujung utara negara dan yang lainnya di ujung selatan negara itu, dan meyakinkan orang-orang bahwa lebih mudah untuk menyembah mereka agar tidak mengeluarkan biaya dan usaha untuk pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia juga merayu mereka dengan fakta bahwa dewa ini, anak lembu, tidak melihat atau mendengar sehingga mereka dapat melakukan dosa dengan cara yang mereka suka. Karena anak lembu tidak akan meyakinkan hati mereka akan dosa. Dosa-dosa Samaria adalah penyembahan berhala dan dosa-dosa Sodom adalah kenajisan. Dan penyembahan Dan- berhala mendatangkan kenajisan. Penyembahan berhala membawa kenajisan dan contoh yang paling jelas untuk itu di dalam Roma pasal 1. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah dan hasilnya adalah mereka melakukan apa yang memalukan. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Bahkan ketika orang-orang ini keluar dari Mesir dan menyembah anak lembu, mereka duduk untuk makan dan minum dan bangkit untuk bermain. Kenajisan. Kenajisan. Oke. Saudara Yosef, harus ada penghakiman. Tetapi apakah penghakiman ini tindakan terakhir atas kota ini? Kita telah tahu bahwa Tuhan telah memberinya pertolongan dan tidak tahu berterima kasih dan membuat Tuhan marah.
Dia harus dihakimi karena dosa-dosanya. Dia dipengaruhi oleh dosa-dosa Samaria dan Sodom. Demikianlah Tuhan menghakiminya. Tapi apakah penolakan ini adalah yang terakhir? Betapa indahnya kasih karunia Allah yang kita lihat di bagian terakhir mulai dari ayat 59 hingga akhir pasal. Misalnya dia berkata dalam ayat 61, barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu. Sebenarnya karena orang berpikir dengan cara daging belaka, akibatnya mereka pikir bahwa karena Tuhan mengampuni hanya dengan kasih karunia, lalu dia mendorong kita untuk berbuat dosa. Sementara yang sebaliknya adalah benar. Ketika Tuhan mengampuni saya, maka saya akan malu. Seperti yang dia katakan di sini, artinya bahwa karena kelimpahan kasih karunia Tuhan, seseorang akan merasa malu akan dirinya sendiri. Atau jika saya mengatakan dengan cara lain, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Benar. Hasilnya adalah, tapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Itu adalah perjanjian yang lama. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau. Itu adalah perjanjian yang baru. Jika Anda menginginkan rincian-rincian dari perjanjian yang baru, saya akan merujuk Anda ke Yeremia pasal 31. Benar. Dan surat kepada Ibrani pasal yang ke-8. Ada sebuah perjanjian baru yang akan Tuhan buat dengan bangsa ini. Pada hari-hari terakhir. Itu akan dilakukan oleh kasih karunia yang mutlak. Untuk memulihkan orang-orang yang bertobat ini, ketika mereka akan bertobat setelah penderitaan-penderitaan besar pada masa kesusahan Ayat terakhir berkata, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dahulu dan merasa malu. Sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya kita akan buka mulut kita, namun hanya untuk mengatakan, ya Tuhan engkau layak. Benar. Menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Bisakah aku membanggakan apapun yang telah aku kerjakan ketika aku mencapai surga? Aku tidak akan membanggakan apapun selain orang hebat ini yang menjadi alasan keselamatan berkat dengan kasih karuniaku di mana aku berdiri. Terima kasih. Tuhan Kita berkati. terima pertanyaan dari hadirin. Apakah ada klarifikasi lebih lanjut tentang perbedaan antara kedua perjanjian tersebut dan yang dimaksudkan dengan perjanjian baru? Dengan siapa perjanjian yang baru akan terjadi? Jika kita merujuk kembali ke Yeremia 31 dan Ibrani pasal 8, kita akan menemukannya dengan jelas. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi pembicaraan di sini adalah tentang orang-orang yang memiliki perjanjian-perjanjian lama. Kita tahu bahwa sebagai orang non-Yahudi, kita tidak memiliki perjanjian-perjanjian sama sekali. Tetapi orang-orang duniawi dibedakan oleh perjanjian-perjanjian. Namun sayangnya perjanjian lama itu gagal. Karena itu, antara dua pihak, Tuhan dan manusia. Benar, ya. Untuk perjanjian baru di masa depan, Tuhan adalah penjamin perjanjian baru dengan mengorbankan darah perjanjian kekal yang dia curahkan di kayu salib. Adapun kita sebagai sebuah gereja, kita memiliki sebuah berkat dari perjanjian baru dan bahkan lebih. Tapi kita tidak di bawah perjanjian ini karena sebagai sebuah gereja, kita adalah anak-anak Allah dan Allah tidak akan berperjanjian dengan anak-anaknya. Dan kita adalah pengantin perempuan Kristus. Jadi kita berada dalam posisi yang lebih tinggi daripada bangsa yang memiliki perjanjian-perjanjian. Dan dengan itu perjanjian akan dibuat di masa depan. Semua berkat-berkat perjanjian ini akan digenapi di masa depan di bawah pemerintahan Kristus. Benar. Itu sebabnya dia berkata dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan Yehuda. Benar. Bukti bahwa ini belum tergenapi adalah bahwa yang kembali dari pembuangan adalah dua suku, kerajaan Yehuda, tetapi suku-suku Israel yang lain belum Benar. kembali. 10 Suku-suku suku belum Israel kembali. yang tersebar belum kembali. Ada 10 suku Israel. Jadi belum tergenapi. Benar. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semua. Pasal 16 panjang dan mencakup banyak ide. Apa saja bagian utama dari pasal yang ke-16? Bagian-bagian dari pasal 16 adalah dari ayat 1 hingga 14. Tuhan berbelas kasih atas Yerusalem. Dan dari 15 sampai 34, Yerusalem menolak Tuhan. Bagian ketiga dari ayat 35 sampai 58, Tuhan menghukum Yerusalem. Bagian keempat mencakup janji-janji Tuhan dan berkat. Ini dari ayat 59 sampai Sampai 63. 63. Benar. Oke. Benar. Dalam kata-kata yang ditujukan kepada Yerusalem, dia berbicara tentang kelahirannya dengan berkata bahwa ayahnya adalah seorang Amori dan ibunya adalah seorang Het. Apa artinya ini?
Di sini dia maksudkan penduduk asli dan bukan Israel. Penduduk asalnya adalah orang Amori dan orang Het seperti yang kita pahami dari Kejadian 3 ayat Di tanah 15. Kanaan. Ya, kita mengerti dari Kejadian 3 ayat 15 bahwa mereka yang tinggal di tanah Kanaan adalah orang Amori, dan dari Kejadian 3:23 bahwa orang Het juga tinggal di tempat yang sama. Jadi orang Amori dan orang Het adalah penduduk asli Kanaan dari mana Yerusalem berasal. Benar. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkatimu. Terima kasih, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi tentang bagian-bagian dari pasal 16 sehingga Anda dapat mengingatnya dan mendapat manfaat dari pasal yang ke-16. Dari ayat 1 sampai 14, Tuhan berbelas kasihan atas Yerusalem. Ayat 15 sampai 34, Yerusalem menolak Tuhan. Dari ayat 35 sampai 58, hukuman Tuhan untuk Yerusalem. Lalu dari ayat 59 sampai 63, janji-janji pemulihan dan berkat di masa depan. Dan kita telah belajar bahwa Tuhan telah berurusan dengan kota ini sampai menjadi kota yang sangat besar pada masa Raja Daud, lalu Raja Salomo. Tapi dia tidak berterima kasih pada Tuhan dan dipengaruhi oleh dosa-dosa Samaria dan Sodom dan dosa-dosa penyembahan berhala, juga dosa-dosa kenajisan moral. Mereka kemudian dihukum, tetapi Tuhan akan memulihkannya dengan belas kasihan di masa depan. Pemulihan sebagian terjadi ketika kerajaan Yehuda dan suku-sukunya kembali dari pembuangan. Tetapi ada janji pemulihan di masa depan, ketika Tuhan akan membuat perjanjian yang baru dengan mereka. Perjanjian yang baru ini didasarkan pada karya Kristus di kayu salib. Sebagai gereja, kita bukan bagian dari perjanjian ini. Perjanjian ini akan dibuat antara Tuhan dan orang-orang yang akan bertobat dan kembali kepadanya di masa depan. Tetapi sebagai gereja, kita telah mendapatkan berkat-berkat perjanjian baru ini karena kita memiliki hak istimewa yang bahkan lebih besar daripada umat di dunia ini. Karena kita dipilih sejak kekal dan berkat-berkat kita terus berkelanjutan. Pemirsa terkasih, jika Anda ingin menikmati semua hak istimewa dan berkat Allah, datanglah dan terimalah Kristus. Tidak ada berkat Allah yang diberikan kepada manusia kecuali melalui Kristus. Tidak ada penerimaan di hadapan Allah kecuali melalui Kristus. Tidak ada doa-doa yang dijawab kecuali melalui Kristus yang berkata tentang dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terimalah Kristus untuk ada dalam hubungan dengan Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.